organisasi baret merah, prajurit para komando. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Seperti yang sudah kita ketahui, pada bulan Oktober tahun 2020 kemarin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke beberapa negara di dunia. Kunjungan menahan Prabowo ini memiliki makna strategis. Terlebih dilakukan setelah meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara, menyusul klaim sepihak Cina beberapa waktu lalu. Menghangatnya suhu politik di kawasan yang kaya akan sumber daya alam itu memaksa pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan militernya dalam mengantisipasi perkembangan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, pemerintah berupaya mendatangkan alutsista dalam jumlah yang besar untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut juga terkait dengan program Minimum Essential Force atau MIF yang sudah digulirkan sejak tahun 2007 silam dan dibagi dalam 3 rencana strategis hingga tahun 2024 mendatang. Dalam program tersebut, selain menyangkut modernisasi, juga pengembangan industri alutsista dalam negeri, lead bank, hingga transfer of teknologi. Kondisi Laut Natuna Utara yang belum sepenuhnya stabil membuat pemerintah Indonesia dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Kebutuhan mendesak akan alutsista modern yang siap pakai untuk mengantisipasi gejolak di Natuna Utara yang dapat meletus setiap saat tentunya sangat diinginkan. Nah, pada pertengahan bulan Februari lalu, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan atau Ditjenpotan Kementerian Pertahanan Indonesia mendapat kunjungan petinggi dari produsen pesawat tempur Dassault Rafale. Kedatangan kedua pejabat industri pesawat terbang Prancis tersebut setidaknya mulai membuka tabir teka-teki rencana pembelian pesawat tempur multirole pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan disibukkan dengan rencana pembelian alutsista modern bagi matra laut, darat, dan udara, khususnya matra laut dan udara yang membutuhkan perhatian ekstra lebih. Selain harga alutsista yang lebih mahal, juga pengadaannya memakan waktu beberapa tahun. Padahal Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi keamanan yang tidak menentu di kawasan Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Kondisi yang tidak stabil ini menuntut perhatian ekstra dari para petinggi, khususnya kalangan militer, untuk segera menyiapkan persenjataan canggih guna mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan. Beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa pemerintah Indonesia yang berkeinginan membeli jet tempur bekas jarang pakai Eurovictor milik Austria. Namun kini rencana tersebut tak terdengar lagi setelah tersiar kabar pro dan kontra di parlemen Austria terkait rencana tersebut. Selain itu juga peremajaan dan proses penjualan yang harus melalui persetujuan banyak negara produsen Eurovictor, termasuk AS yang memasok sejumlah perlengkapan canggih di jet tempur multi peran tersebut. Namun belakangan pihak TNI telah mengumumkan rencana pembelian 38 unit jet tempur Dassault Rafale dan 8 unit jet tempur F-15AX. Selain pembelian pesawat angkut C-130J Hercules, drone, radar, dan perlengkapan canggih lainnya. Terkait pengadaan pesawat tempur canggih memang menjadi PR yang sudah lama tidak pernah menemui titik terang. Memproduksi pesawat tempur canggih bukan sebatas penguasaan teknologi dirgantara semata, melainkan syarat dengan aspek politik dan strategis. Dua aspek terakhir ini yang kerap merubah nasib jet tempur yang akan dibuat. Beberapa negara seperti India, Pakistan, dan Jepang telah berupaya dengan segala cara membangun jet tempur buatan dalam negeri. Namun hasilnya yang diperoleh masih jauh dari harapan. Padahal proses pengembangannya memakan waktu lama, anggaran yang telah dikeluarkan untuk riset, membuat prototipe, dan sebagainya tidaklah kecil. Barangkali hanya Rusia, AS, Prancis, dan Cina yang sukses membangun jet tempur canggih yang 100% buatan dalam negeri.
Salah satu penyebab sulitnya membangun jet tempur mandiri adalah fasilitas elektronik modern yang belum sepenuhnya buatan dalam negeri. Contohnya seperti radar, kendali senjata, sistem peperangan, persenjataan, sensor, dan lainnya yang akan dipasang di pesawat tersebut. Apabila fasilitas canggih tersebut masih ada yang didatangkan dari negara lain, tentunya dapat mengganggu kemandirian pembuatan pesawat tempur tersebut. Pasalnya tingkat kerahasiaan atau kecanggihan peralatan tersebut akan lebih mudah diketahui lawan, dan apabila ini terjadi dalam peperangan modern, tentunya sangat merugikan. Hal ini dialami oleh Turki ketika membangun drone tempur Bayraktar TB2 yang sukses beroperasi di konflik Azerbaijan dan Armenia tahun lalu. Belakangan Kanada dan Inggris yang memasok perlengkapan mesin dan elektronik drone tersebut menerapkan embargo kepada Turki. Namun kondisi yang lebih sulit akan dialami proses produksi jet tempur, seperti pembuatan Eurovictor sendiri yang melalui proses panjang dan berbelit karena melibatkan Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, dan Inggris. Namun dalam perjalanannya terjadilah pecah kongsi yang akhirnya membuat Prancis memilih keluar dari kesepakatan itu dan membangun pesawat sendiri yang diberi nama Dassault Rafale. Dan rencana produksi KFX-IFX Indonesia bersama Korea Selatan juga menjadi contoh seretnya kesepakatan bisnis dalam memproduksi jet tempur generasi 4,5 itu. Selain biaya produksi yang mencapai miliaran dolar AS, aspek penguasaan teknologi yang kelak dikuasai Indonesia atau transfer of technology tidak sesuai dengan harapan. Barangkali masih lamanya proses pembuatan jet tempur KFX-IFX hingga siap operasional dan kian menghangatnya konflik Laut Natuna Utara membuat pemerintah Indonesia lebih bersemangat memilih Dassault Rafale yang siap pakai dan sudah terbukti alias battle proven. Adapun prototipe KFX-IFX sendiri baru akan diluncurkan pada bulan April mendatang. Nah, gimana menurut kalian guys? Silakan komen untuk kemajuan bangsa Indonesia dan jangan lupa klik subscribe.